Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru nih atau updatean terbaru ya dari channel Solusi Utang. Pokoknya terima kasih banget juga ya buat teman-teman semuanya yang selalu berpartisipasi mendukung channel ini dari awal sampai sekarang. Itu semua tak lepas ya dari dukungan dan doa dari teman-teman semuanya, sehingga channel ini masih bisa bertahan di YouTube, memberikan solusi dan edukasi sampai detik ini ya. Makanya saya ucapin terima kasih dan terima kasih. Semoga saja kedepannya channel ini bisa berkembang lagi, bisa memberikan arahan, motivasi, semangat terus buat Anda semuanya, terutama yang terjebak di pinjaman online ya. Dan hari ini kita mau bahas itu tentang gagal bayar di pinjol legal. Ini bagaimana sih sebenarnya? Banyak yang menyatakan kepada saya baru telat di pinjol legal, baru jatuh tempo di pinjol legal ya, tapi nggak sanggup bayar. Minjamnya minggu kemarin, minjamnya bulan kemarin, minjamnya 2 bulan kemarin ya, sampai beberapa aplikasi nih loh, tapi nggak sanggup lagi bayar bang. Dan saya mau bahas ini, baik itu hutang yang biasa-biasa saja sampai hutangnya yang nominal cukup luar biasa ya. Tapi saya nggak habis pikir nih ya dari teman-teman semuanya, entah apa yang ada dalam pemikirannya saat ini, saya nggak tahu ya. Tapi minjamnya minggu kemarin, hari ini jatuh tempo ya, tapi nggak mampu bayar. Atau minjamnya bulan kemarin, hari ini pembayaran pertama tapi nggak ada uang. Dan ada yang membobol sampai lebih dari 5 aplikasi tapi uangnya juga nggak ada. Saya heran gitu loh. Bukankah kita ngutang itu ya perlu dipertimbangkan lebih maksimal gitu ya, lebih maksimal. Karena dari prinsip utang itu kesadaran ini sangat penting loh. Tapi kalau Anda seperti ini dan seperti ini juga nggak baik gitu loh. Anda baru ngambil minggu kemarin, hari ini jatuh tempo, duitnya nggak ada sama sekali. Duit itu Anda pergiin kemana gitu loh. Berarti selama seminggu ini Anda cuma jajanin duit itu tanpa Anda mencari uang masuk. Saya di WFH bang, benar. Kalau Anda di WFH, minimal ketika Anda ngutang itu tolong dipikir-pikir, disesuaikanlah dengan kemampuan Anda. Jadi kalau tiap hari kayak gini terus, habis itu Anda menyatakan, bang saya galbay bang, saya nggak mampu bayar bang. Ya nggak bisa gitu dong. Lain hal kalau kita sudah coba gali lubang tutup lubang misalnya gitu ya, atau kita sudah diintimidasi. Tapi ini Anda sengaja minjam misalnya ya, minggu kemarin Anda bobol 5 pinjol, minggu ini jatuh tempo duit Anda nggak ada. Jadi hasil dari 5 pinjol ini kemana? Ini buat yang baru-baru minjol loh, belum terjadi gali lubang tutup lubang. Kalau sudah terjadi gali lubang tutup lubang ya oke. Ini belum terjadi, dia bobol 1, 2, 3 sampai 5 pinjol dalam waktu yang berdekatan ya. Tapi giliran jatuh tempo duitnya habis semuanya, kemana Anda pergiin? Apakah ini untuk gaya hidup atau kayak mana ya? Tolong ya dari teman-teman itu, meskipun kita galbay itu memang resiko terberat adalah BI checking, tapi bukan seperti ini rumusnya. Kalau misalnya Anda jebol minggu kemarin, 7 hari kemudian jatuh tempo, habis itu duit Anda nggak ada, ini jadi pertanyaan loh bagi saya, ini duit ini kemana? Atau orang-orang ini sengaja berlindung di balik video saya atau kayak mana gitu loh. Habis itu orang itu menyatakan dengan enteng, bang saya galbay bang, saya nggak ada uang bang, solusinya gimana? Ya kalau nggak ada uang ya kita bekerja, ya itulah solusinya. Hari ini yang kita bahas itu adalah, kita itu tidak mempersoalkan soal tekanan dan ancaman, tapi kayak mana kita bisa memulihkan pikiran kita untuk tetap berusaha, tetap bekerja, dan pelan-pelan Anda selesaikan utang Anda ya. Dan kedepannya tolong maksimal lagi. Kalau misalnya Anda tidak yakin dengan kemampuan atau tingkat finansial Anda untuk beberapa hari ke depan, jangan utang ya. Karena prinsip utang adalah sebuah kesadaran. Kalau Anda tidak sadar dalam berhutang ini, Anda akan terjebak terus. Kayak mana Anda mau teriakin riba, hapus pinjol, tapi Anda malah ngambil untuk hal-hal yang gak jelas ya. Ini tolong nih bagi teman-teman semuanya, meskipun gagal bayar pinjol itu resikonya adalah BI checking, tapi juga tidak seharusnya kita kayak gini ya. Kita seenaknya ngambil, habis itu duitnya habis entah kemana. Masa jarak 1 minggu misalnya Anda ambil 5 pinjol, total 5 pinjol ini 5 juta, minggu depan jatuh tempo 1, duit yang 5 juta Anda ambil ini habis. Gila nggak nih gitu loh. Masa nggak ada tersisa sedikit pun, ya habis semuanya. Waduh gitu loh. Itu yang saya mikirin. Makanya pinjol ini sebenarnya buat apaan sih
Ya, jadi buat teman-teman semuanya ke depannya, ini ke depannya ya, kalau yang sudah terjadi kita pun juga apa boleh buat. Ke depannya tolonglah, meskipun resiko gagal bayar pinjol itu adalah BI checking ataupun kita mungkin ditelepon disibukkan dengan panggilan debt collector, tapi bukan berarti kita semena-mena main ambil-ambil aja. Habis itu karena ada beberapa video di YouTube Anda sengaja berlindung di balik itu, jangan ya. Karena prinsip utang ini sebenarnya adalah sebuah kesadaran. Hari ini Anda dibela oleh orang-orang, dibantu oleh orang-orang ya, banyak channel yang membantu Anda. Besok belum tentu. Ya, jadi kesadaran yang paling penting. Apalagi itu banyak juga rumus-rumus konsep yang berulang ya. Konsep berulang itu dia sudah terjebak di pinjol nih hari ini. Sudah nggak mampu lagi bayar gitu loh, sampai berapa banyak gitu. Habis itu dia sengaja manipulasi menggunakan jasa-jasa joki ini segala macam. Itu berbahaya banget ya. Saya kalau ada orang curhat kepada saya, dia terjebak di pinjol menggunakan jasa joki, terus terang saya nggak akan bantu Anda. Saya justru mengatakan Anda adalah manusia yang paling bodoh gitu loh. Banyak itu terjadi di dalam curhatan-curhatan. Dia malah terjebak dengan jasa yang begini bang, jasa yang begitu. Ya jangan ya. Dan satu hal lagi juga buat teman-teman semuanya yang benar-benar terjebak di pinjaman online, mungkin sudah lama, saya juga berharap jangan ikutin jasa apapun yang ditawarkan oleh orang-orang, baik di YouTube, di Instagram, di WA, yang konsepnya misalnya ini untuk kepentingan Anda, proses untuk hukum kami bantu nanti. Pokoknya janganlah ya. Atau misalnya ini ada nih jasa hapus data, jangan gitu. Pokoknya yang jasa-jasa seperti itu Anda nggak usah ikutin kok ya. Yang ribet itu sebenarnya bukan soal pinjolnya, tapi pemikiran kita dan rasa takut kita, sehingga orang-orang memanfaatkan posisi rasa takut ini untuk kepentingan mereka. Ya, itu banyak juga yang mengeluh kepada saya, masa ada juga yang kayak mana ya? Dia sudah terjebak ini ya, bukan saya iri atau kayak mana, saya sudah pernah melalui hal seperti itu gitu loh. Dan makin kesininya saya baca ini orang-orang udah nggak bisa lagi, ini orang-orang memang benar-benar sudah kehabisan uang gitu loh ya. Dan orang-orang yang niat bantu itu dia pasti ada timbal baliknya ya. Kalau saya mau bantu Anda mau nggak bantu Anda, alhamdulillah hasil AdSense sudah cukup memuaskan, hasil pekerjaan saya sudah cukup memuaskan. Jadi nggak harus juga Anda bergabung dengan saya ini sekarang, nggak harus. Cuman saya cukup prihatin itu dengan hal itu. Yang jelas ya, urusan pinjol ini sampai detik ini belum mengarah ke konsep hukum ya. Jadi nggak ada cerita misalnya ini akan diproses ke jalur hukum, ini akan proses jalur hukum, nanti kami bisa bantu nih. Itu udah nggak usah gitu lah ya. Yang penting hari ini Anda gagal bayar pinjol atas dasar kemampuan atau finansial Anda tidak mampu lagi, atau duit memang tidak ada lagi, Anda tutup aja aksesnya. Tutup aja akses kartu, cabut kartu, hapus WA, rinsek ke setelan publik, tapi berusaha kembali ya. Jangan Anda berlindung di balik kata-kata ini, tapi Anda tetap berusaha. Ya, itu saya ingatkan buat teman-teman semuanya, resiko gagal bayar pinjol legal itu memang tidak berat sih ya. Cuman perangnya pikiran kita, PS pikiran kita itu memang ngeri banget. Makanya yang paling kita maksimalkan adalah pikiran. Dan satu hal lagi saya ingatin, jasa joki, jasa hapus data, dan jasa-jasa yang lainnya tolong jangan diikuti, karena posisi Anda tidak ada uang gitu loh ya. Jadi kalau Anda menyanggupi hal itu dengan sekian persen bodoh gitu loh. Pokoknya bodoh aja lah, itu aja lah ya. Kembali terserah Anda aja. Yang penting saya ngingatin, banyak ngelaporin ke saya, bang ini saya udah bayar bang ini. Saya harus jawab apa gitu loh. Saya nggak mungkin merusak rezeki orang lain. Itu kebodohan Anda. Ngapain Anda masuk ke situ ya? Kalau saya pribadi, saya ogah dengan hal-hal itu ya. Prinsip utang, solusi utang cuman bayar, nggak ada di luar itu. Untuk membayar perlu edukasi ya. Karena orang-orang ini udah mati rasa, mati mental, mati semangat. Itu yang kita pulihkan. Ngapain Anda ikut ini, ikut itu, bikin ribet Anda gitu loh ya. Jadi solusi utang itu bayar, nggak ada di luar itu ya. Cuman untuk membayar ini, itulah sebenarnya yang saya dekatkan kepada Anda dari channel ini. Saya edukasi Anda, saya motivasi Anda kayak mana ini bergerak kembali. Tapi kalau itu Anda unsur sengaja, saya pun juga nggak akan mampu untuk mengedukasi atau memotivasi Anda ya. Pokoknya dari teman-teman semuanya diperlukan kesadaran aja lah, kesadaran aja. Kalau nggak penting nggak perlu ngutang kali ya. Kalau udah urusan nggak penting nggak perlu ngutang. Anda harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan ya. Mungkin dari saya cuman itu aja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Nanti malam kita live streaming, Anda aktifkan aja notifikasinya, atau Anda bergabung di dalam langganan channel ini, nanti Anda akan mendapatkan notifikasinya dan akses ke grup WA saya
Ya, di situ kita berdiskusi lebih leluasa biar saya jelaskan kepada Anda bagaimana sebenarnya tentang pinjol ini daripada Anda dibodoh-bodohi sama orang di luar sana. Ya. Jadi sekian dulu